Selamat datang di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan membawakan satu pokok bahasan, dan video ini saya akan berikan durasi yang sangat singkat, hanya sebatas menanggapi atas gundah gulana para klien atau para penonton kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation yang berkonsultasi dengan saya, terutama mereka adalah wanita. Entah itu mereka adalah pemegang kartu kredit atau pemilik hutang kredit tanpa anggunan secara langsung. Wanita ini maksudnya yang saat ini sedang menunggak hutang, ataupun entah klien yang tanya dengan saya wanita ini adalah bukan pemilik atau bukan pemegang yang sedang menunggak hutang kartu kredit ataupun KTA. Inti dasarnya adalah ketika mereka sudah menuruti saran saya, baik itu mungkin para wanita yang langsung sebagai pemegang kartu kreditnya atau pemilik hutang KTA-nya, ataupun itu adalah milik, bisa jadi yang punya hutang kartu kredit atau KTA itu adalah suami, atau bisa jadi yang punya hutang kartu kredit atau KTA itu adalah anak, atau bisa jadi yang punya hutang tertunggak entah itu produk kartu kredit atau KTA itu adalah orang tua mereka. Dan ketika ada debt call datang dan sudah diberikan informasi ini, jika mana klien saya tadi, wanita tadi, bukan pemilik atau bukan yang mempunyai hutang kartu kredit atau KTA, sudah diberitahukan misalkan entah itu orang tuanya, entah itu anaknya, entah itu suaminya tidak di rumah, tapi mayoritas debt call, atau bisa saya sebutkan karena ini mayoritas berarti oknum debt call ini sengaja tidak mau meninggalkan kediaman domisili alamat sesuai dengan ketika pemegang kartu kredit atau KTA itu mengisi formulir pengajuan hutang tersebut. Jadi masih ditongkrongi istilahnya. Atau jika klien wanita saya ini adalah kebetulan adalah pemegangnya langsung atau card holdernya langsung, dan sudah ditemui, sudah dijelaskan kondisinya yang saat ini sedang terjadi, dan sudah diutarakan bahwa saat ini belum ingin memikirkan untuk menyelesaikan tunggakan hutang yang saat ini terjadi, baik itu disuruh mencicil ataupun membayar satu kaligus, sudah dikatakan, itu artinya debitur yang saat ini sedang macet sudah boleh untuk menghiraukan kedatangan debt call. Kedatangan debt call bahwa karena kita sudah menemui, ingat saya sudah membuatkan video di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia tata cara menemui debt call. Jika Anda sudah mau melaksanakan
bila perlu Anda membuat tata tertib berkunjung tamu, yang pasti adalah mengisi buku tamu untuk debt call. Dan ketika itu sudah dilaksanakan, dan itu wajib dilaksanakan, kalau ada debt call yang ketika mereka mengunjungi debitur yang saat ini sedang menunggak di rumah debitur tersebut, sekali lagi saya katakan, walaupun sedang menunggak, tuan rumah adalah raja di alamat tersebut. Dan tuan rumah walaupun sedang menunggak mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang tentang apa-apa saja yang diinginkan ketika ada seseorang ingin bertamu. Jadi tidak ada cerita debt call dari kiriman entah itu eksternal ataupun internal bank debit kartu ini tidak mau mengikuti tata cara yang telah disampaikan ataupun ditulis tentang bertamu, tentang mengisi buku tamu. Dan ketika itu tidak mau dilakukan, tentang siapa Anda, kartu tugasnya mana, kemudian ID card-nya mana, tidak dilaksanakan, Anda sudah langsung wajib bisa untuk menempuh langkah selanjutnya. Dan video yang saat ini sedang Anda tonton, saya berikan judul hubungi call center 110. Ini merupakan produk layanan dari Polri, Bravo Polri. Kapolri kita Bapak Listio Sigit pertanggal 20 Mei 2022 telah membuat sebuah fasilitas, dihadirkan layanan via telepon. Ini ditujukan untuk memenuhi harapan serta kebutuhan masyarakat terhadap pelanggaran keamanan publik. Dan perlu saya ingatkan dan perlu saya jabarkan tentang latar belakang kenapa adanya call center 110 ini adalah karena menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Jadi ini guidance-nya peluncuran dari Pak Kapolri Bapak Listio Sigit ini sangat luar biasa. Bravo Polri. Saya ucapkan, call center ini diluncurkan, Anda tinggal memencet 110, dan nanti jika Anda itu menelponnya melalui fixed line, secara automatically akan diterima oleh entah itu polsek, entah itu polresta yang terdekat di rumah fixed line tersebut, karena ini automatically. Ataupun ketika Anda menelpon melalui handphone, itu pun juga sama. Intinya teknologi yang digunakan oleh
Polri sudah sangat canggih mendetek ini lokasi penelponnya di mana, dan dia akan disambungkan ke kantor polisi terdekat, entah itu polsek, entah itu polresta, dan akan langsung di follow up. Karena memang tata laksana peluncuran call center 110 ini sudah memenuhi juklak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Saya akan ulangi tentang hukum acara pidana. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah itu artinya telah terjadi atau sedang terjadi atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Walaupun saya sudah mengucapkan berkali-kali kepada penonton kanal YouTube Omah Solusi Indonesia ataupun penonton kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation bahwa debt call yang mendatangi entah itu rumah Anda, entah itu tempat bekerja Anda selama mereka menunaikan tugas melakukan penagihan dari bank penerbit kartu kredit produknya atau kredit tanpa anggunan produknya dari bank penerbit, entah itu bank BNI TBK, BRI TBK, Mandiri TBK, BCA TBK, Bank Mega TBK, Bank Penin TBK, Bank Permata TBK, yang intinya semua bank yang menerbitkan produk hutang kartu kredit atau KTA tersebut, saya sudah berani garansi, saya sudah berani memberikan fasilitas yang saya beri jaminan, privilege. Kalau Anda ketemu debt call yang koboi dari bank penerbit kartu kredit yang musuhnya berbendera Bank TBK, itu saya yakinkan debt call mereka itu tidak akan pernah punya nyali menjadi seorang preman, dan itu hanya sebuah gertak sambal menakut-nakuti atau bergaya ala preman. Dan sudah saya katakan, saya memperkenalkan call center 110 ini sebenarnya ingin sekali saya perkenalkan sejak diluncurkan 20 Mei 2022. Tapi harapan saya, kenapa saya memending sampai baru kali ini saya membuatkan video, dan ini karena sebuah curhat atas stres, depresi ditongkrongi oleh debt call. Oleh karena itu saya buatkan khusus, hubungi call center 110. Walaupun dia belum melakukan atau belum sedang melakukan tindakan pidana, tapi kita sudah boleh untuk menelpon 110 karena dasarnya adalah undang-undang yang sudah saya sebut nomor 8 tahun 1981. Silahkan Anda googling. Telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Jadi sedia payung sebelum hujan. Cuman satu kata yang saya pesankan, jangan sedikit-sedikit Anda manja, jangan ketakutan, dan jangan panik
setiap kali ada debt call yang hanya bergaya ala preman, itu sebenarnya Anda tidak perlu untuk melakukan hubungi 110. Di sini sifatnya saya memperkenalkan saja. Bahkan di mana tempat kita tinggal, entah itu tempat bekerja kita, entah itu tempat tinggal kita, kita cukup kenal, tahu siapa petugas Babinsa yang menaungi wilayah kita. Dan ketika kita sudah mengatakan bahwa saat ini kita tidak mau membayar, itu sudah dilindungi oleh hak asasi manusia, dan itu Anda tidak salah lagi untuk segera menyuruh debt call tadi segera meninggalkan rumah Anda. Dan kalaupun debt call tersebut mau balik esok hari, sampaikan sama lagi. Mau datang keesokan harinya lagi, sampaikan sama lagi. Dan itu Anda dilindungi oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi apa yang harus membuat Anda menjadi stres, risih, ditongkrongi oleh debt collector? Yang satu hal yang Anda harus saya tegaskan, Anda harus melek hukum. Dan ketika Anda bilang sudah Anda temui, itu kuncinya. Anda boleh melakukan yang sudah saya kasih briefing. Saat ini saya belum melakukan pembayaran, dan nanti ketika saya sudah siap dana, tanpa Anda datang ke sini, saya akan datang ke kantor cabang terdekat penerbit kartu kredit yang saat ini saya mempunyai hutang kartu kredit atau KTA yang sedang tertunggak. Dan ketika itu Anda sudah ucapkan, Anda boleh mempersilahkan debt call tadi meninggalkan rumah Anda. Tapi ketika dia tidak mau keluar, itu artinya sudah ada dugaan pelanggaran penagihan, baik itu surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP maupun sebuah tindak pidana perampasan kemerdekaan pada seseorang, itu Anda sudah boleh menelpon 110. Tapi kalau misalkan debt call tadi sudah keluar dari area halaman rumah Anda atau dalam rumah Anda, dan dia tetap mau nongkrong di pinggir jalan, untuk apa Anda harus gelisah? Untuk apa Anda harus stres atau apalagi depresi? Mau nongkrong ya welcome saja. Intinya tidak seperti kita minum obat 1 hari 3 kali, itu tidak diperbolehkan. Selama kita sudah menemui pada masih hari yang sama, itu artinya ada unsur kesengajaan. Dan ingat, kalau misalkan kebetulan berganti debt call, tadinya yang datang Paijo dari bank penerbit yang sama, dan Anda memang dikerjain, entah itu karena wanita supaya stres depresi, selang berapa jam datang payment dari bank penerbit yang sama, Anda tinggal cukup tunjukkan ini Paijo sudah datang menagih dari bank penerbit yang sama, dan tujuan Anda untuk mengulang-ulang ini apa. Itu saja video yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan sekali lagi video ini juga saya buat tanpa terkecuali saya persembahkan pada seluruh penonton kanal YouTube Umas Solusi Indonesia Foundation
ataupun kanal YouTube Rumah Solusi Indonesia pada masyarakat ketika mungkin di lingkungan Anda terjadi tawuran, ketika di lingkungan Anda ada orang-orang yang sedang mabuk dan lain sebagainya. Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya kepolisian Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Pak Listio Sigit ini sangat-sangat luar biasa. Acung jempol untuk Pak Listio Sigit dengan peluncuran call center 110 ini. Penanganan akan cepat. Anda tinggal sampaikan, selamat siang Pak, selamat sore Pak, selamat malam Pak, selamat pagi Pak. Saat ini di lingkungan saya, di depan rumah saya ada orang yang misalkan bahasa Jawanya riwa-riwi, sliwa-sliwer, dan kami khawatir akan melakukan sebuah tindak pidana. Mohon untuk dikirim petugas. Dan saya garansi tidak selang berapa lama akan ada petugas dari kepolisian terdekat yang akan mendatangi lokasi di mana Anda lapor. Dan ketika itu memang Anda bertemunya debt call, ya Anda katakan, sudah saya katakan Pak, saya belum bisa membayar. Saya belum ada niat memikirkan bayar dulu karena saya menggunakan prioritas pembayaran yang mana yang lebih perlu, yang harus saya dahulukan. Tapi Mas Paijo tetap bertindak arogan, dan saya yakin petugas yang berwenang, polisi yang datang akan menghalau mereka, dan pasti itu akan menyelesaikan perkara Anda. Tidak perlu Anda ketakutan, stres, apalagi depresi. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.